Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, sebelum kita mulai untuk pengurus ya, pengurus tahun sampai tahun ini 2024-2025. Sabtu depan kita ada raker 19 Juli jam 8 di tempat ini. Kita ada raker tahunan karena semua jabatan itu berakhirnya setahun-setahun. Ya. Kemudian kita akan atur lagi sebaik mungkin. Itu saja. Pagi ini adalah sesi ke-9, seminar nama Tuhan. Yaitu tentang perifrasa dari nama Tuhan YHWH ini. Perifrasa itu apa sih? Perifrasa itu adalah pembacaan. Bapak Ibu masih ingat ya, ada istilah ketif kere. Ya. Ketif itu artinya apa yang tertulis. Kere itu artinya pembacaannya, cara bacanya. Jadi tradisi ketif kere namanya. Ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah sempat bahas sedikit tentang hal ini. Penyebutan atau pembacaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis, tidak sesuai ketifnya. Ya. Ini dimaksud untuk menunjuk nama Tuhan tanpa menulis atau mengucapkan pelafalannya yang sesungguhnya secara langsung. Cara ini disebut perifrasa. Cara ini disebut perifrasa. Tulisannya YHWH. Cara bacanya Adonai. Ini namanya perifrasa. Ya, ini yang namanya perifrasa. Mungkin bagi sebagian kita baru sekali ini mendengar istilah perifrasa ya. Atau dalam istilah lain yang lebih teknis namanya circumlocution. Sesi ini agak teknis karena tidak bisa dihindari. Saya akan menjelaskannya dengan semudah mungkin. Jadi dalam teks Ibrani, Alkitab, itu ada yang namanya ketif, yang tertulis, ada yang namanya kere, pembacaannya. Sebagian besar ketif sama dengan kere, tentu saja. Tapi ada kasus-kasus khusus, bacanya lain, meskipun tulisannya beda. Ini namanya tradisi ketif kere. Namanya perifrasa, menyebut sesuatu tidak secara langsung dengan mengganti istilah lain, itu namanya perifrasa atau circumlocution. Ya. Kenapa demikian? Nah ini yang akan kita bahas. Ya. Jangan berkata begini, ada orang-orang yang berkata begini, itu kan tradisi, kita nggak perlu tradisi. Itu orang yang tidak mengerti. Orang yang nggak mengerti itu begitu, nggak mengerti historisnya, nggak mengerti dulunya bagaimana ceritanya, bisa salah semua. Heran. Saya sangat heran ada orang yang tidak mengerti tapi nulis buku. Nah itu saya bingung juga tuh. Contohnya gini deh, Bapak kan nggak ngerti jantung misalnya, bukan ahli jantung kan. Terus nulis buku tentang jantung. Isinya apa itu? Ngawur-ngawur. Saya heran loh. Ini intermezzo ya. Ada orang yang menjelaskan Elohim itu terdiri dari Elo dan Him. Berarti nulis buku loh. Saya capek baca. Benar gak di buku ini? Gila. Elo dan Him katanya. Elo artinya Allah, Him artinya yang maha kuasa. Ngawur-ngawur itu. Ketahuan gak belajar Ibrani, tapi heran nekat nulis buku loh. Isinya udah sampah seluruhnya, saya udah lihat. Oh, orang edan ini, gak ngerti nulis.
Heran. Ini kayak beginian ini ya, pasti orang nggak mau. Mestinya kalau orang benar, haus dan lapar akan kebenaran, dicek ini artinya apa-apa, benar nggak ini cerita yang kita akan bahas ini. Bukan ini, itu apa itu gitu. Orang nggak berhikmat itu begitu. Menghina didikan, kata Alkitab. Perifrasa, menyebutkan sesuatu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kenapa? Kenapa dihindari? Nah ini yang perlu kita harus dimengerti benar-benar nih. Ya, ini agak teknis ya saudara ya. Jadi perifrasa atau circumlocution ini adalah suatu cara untuk menyebut sesuatu tanpa secara langsung menyebut hal yang dimaksud. Jika perifrasa ini menyangkut nama Tuhan, YHWH, maksudnya adalah menyebut pribadi YHWH, yang tertulis memang YHWH, Yod He Waw He. Tapi menyebutnya dengan mengganti sebutan Adonai. Itu contoh. Itu hanya contoh, saudara. Nanti ada contoh lain lagi. Kenapa? Karena untuk menghormati pribadi Tuhan yang maha kudus. Nggak berani menyebut langsung. Atau untuk menghindari penggunaan nama Tuhan dengan sembarangan. Atau menghindari salah menyebut. Daripada salah, diganti yang lebih sopan. Itu namanya perifrasa. Contoh, kalau saudara menghadapi seorang presiden atau raja dari negeri asing, bahasanya asing. Waduh, bahasa Rusia gitu ya. Aduh, nyebutnya aja susah. Terus nyebutnya apa? Agus gitu, ngawur gitu. Yang enggak kan, enggak berani kan? Your Highness, yang mulia. Kan gitu mestinya. Tuanku Raja, betul enggak? Itu namanya perifrasa. Menyebut dengan sopan. Tidak secara langsung. Nah itu namanya perifrasa. Di sini pelayan Tuhan, kalau tidak tahu nama jemaat, jangan sebut sembarangan. Ya, nanti so akrab gitu. Hai bro, gimana bro? John, gimana John? Siapa John? Dulu tahu gak saudara, ada yang lucu banget. Ini bertahun-tahun kejadiannya. Saya ke gereja, ada satpam yang so akrab banget gitu. Halo Pak Budi. Saya gituin aja. Itu bertahun-tahun tuh. Pak Budi, kalau dari jauh gitu. Saya sejak kapan gua namanya gua Budi ya? Akhirnya dia ngasih tahu tuh Kak. Baru akhirnya, Pak Wiknya sorry ya. Itu dia nggak tahu main sebut aja. Nah orang Yahudi juga gitu. YHWH itu bagaimana sih nyebutnya? Karena hilang lafalnya. Benerannya gimana sih? Hilang. Sejak pembuangan di Babel, penyebutannya hilang. Pasca pembuangan di Babel. Begitu hilang, nyebut sembarangan boleh nggak? Nggak boleh. Nama Tuhan. Makanya diganti perifrasa. Adonai, Tuhan, Tuhan. Karena nggak tahu YHWH itu lafalnya bagaimana. Boleh nggak sebut YHWH singkatan Yihiwi? Tampar Tuhan kau nanti. Iya kan? Nggak boleh, orang Yahudi hormat. Nama aja hormat ya, nggak kayak orang zaman sekarang. Boleh nggak sebut Yahweh? Ya kalau Yahweh benar boleh, salah itu. Boleh nggak kau salah nyebut? Udah dikasih tahu bukan Yahweh nyebut terus, nggak sopan itu namanya. Buktikan kalau memang Yahweh. Seluruh dunia panggil para ahli. Kalau Bapak Ibu cek sendiri ya, para ahli tidak ada yang setuju itu Yahweh. Hanya sebagian kecil. Artinya apa? Tidak ada kesepakatan, tidak ada buktinya bahwa itu Yahweh. Ada lagi yang nyebut Yehova. Itu kan karangan-karanganmu sendiri. Gak sopan itu. Kalau gak tahu itu, Tuanku, Adonai. Gitu. Gak takut kena hukuman. Nyebut sembarangan. Itu loh maksudnya. Bukan soal gak mau sebut Yahweh. Bukan, kalau bukan itu nyebut itu gak sopan. Ya. Coba kita baca. Imamat pasal 24 ayat 16.
Imamat 24 ayat 16. Saya bacakan ya. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Makanya orang Israel nggak berani. Karena nggak tahu pasti. Apa ya sebutannya? Nggak tahu. Kalau tahu sebut nggak apa-apa dengan hormat. Takut salah. Ya. Yang kedua, Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Makanya orang Yahudi takut. Ada yang jelasin itu bukan menyebut Pak, mengangkat nama. Nama bisa diangkat kayak barang. Gak jujur itu begitu. Tanya orang Yahudi asli, Ibrani ini artinya apa? Menyebut. Jelas-jelas menyebut, seluruh dunia menerjemahkan menyebut. Ahli bahasa. Kamus juga bilang menyebut. Dilarang nyebut sembarangan. Makanya mulai sekarang jangan menyebut sembarangan. Harus hormat. Ya, banyak orang kalau latah itu sembarangan nyebutnya. Kesandung batu, Jesus. Begitu dikagetin, Jesus. Buat apa kau panggil-panggil Yesus? Latah itu namanya. Kalau kita panggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kan mestinya begitu. Hormat. Amin gak sih? Mungkin saya terlalu keras kali ya nadanya ya. Sehingga terpaku atau terpesona itu. Tapi maksudnya memang itu. Ya, tujuan kita itu nggak ada tujuan lain kok. Supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Memanggil namanya sembarangan. Yud-He-Wo-He-Yahweh ini adalah nama kudus. Yang tidak diucapkan secara langsung oleh orang Yahudi. Karena yang pertama, karena kekudusannya. Yang kedua, karena tidak diketahui dengan pasti cara melafalkannya. Sebab teks Ibrani asli tidak ada huruf hidupnya. Yud-He-Wo-He. Jadi kalau orang mau menyebut Yahweh misalnya harus bisa menjelaskan. Dari mana asalnya Yahweh? Gak bisa. Yang bisa cuman ini loh kamusnya, ini loh kata buku ini. Alkitab gak pernah bilang itu Yahweh. Ada 6.800 lebih huruf Yud-He-Wo-He, tetragrammaton itu. Tidak satu pun ada huruf hidupnya. Ya, itu bukti yang pertama. Teks asli Alkitab tidak ada huruf hidupnya. Oke, dicatat nanti ada banyak bukti. Adonai digunakan sebagai pengganti lisan saat membaca Yud-He-Wo-He, YHWH. Jadi ketifnya YHWH, kerenya Adonai. Nangkap ya maksudnya ya? Gitu ya. Oke. Inilah perifrasa YHWH atau substitusi YHWH yang digunakan untuk menghormati YHWH. Jadi ini bukan parafrase. Jadi ada perifrasa, ada parafrasa. Kalau parafrasa itu mengkalimatkan suatu kalimat dengan kalimat lain tapi maksudnya sama. Contohnya, kalau kita lihat terjemahan Alkitab satu dengan yang lain berubah nggak kalimatnya? Maknanya sama nggak? Itu parafrasa, bukan perifrasa. Ya, jadi ini perifrasa. Tujuannya untuk menghormati. Eufemisme, memperhalus, sopan, itu tujuan perifrasa. Kalau parafrasa, itu kalimatnya dirubah dengan kalimat lain, tapi maksudnya sama. Ada orang yang pakai AI, chatbot, untuk create sesuatu cerita, itu terdetek oleh alat anti AI. Wah ini karangan nih, gitu. Ini karangan AI nih buatan. Makanya diparafrasa asli. Nangkap ya? Kalau enggak masuk ke namanya plagiarisme. Tertangkap oleh sistem yang namanya apa ya? Salah satunya Turnitin. Nah, itu parafrasa. Jadi kalau lihat terjemahan Alkitab macam-macam ya, kok sekarang ada terjemahan baru lagi yang dulu salah? Bukan. Parafrasa.
Supaya kita membacanya lebih mudah, lebih ngerti dengan bahasa sekarang. Dulu King James Version pakai bahasa kuno, bahasa Inggris kuno. Kok dibaca sekarang aneh? Makanya ada yang lain-lain. New King James, ada NIV, dan seterusnya. Itu parafrasa. Ya, penterjemahan, parafrasa juga. Nah, jadi kalau demikian, maka kita sering melakukan parafrasa sebenarnya. Orang tidak, perifrasa. Tapi tidak merasa nanti pelan-pelan saudara. Ya, jadi tujuan dari perifrasa ini untuk menghormati gaya bahasa eufemisme. Eufemisme itu menghaluskan ya, sopan ya. Atau kesopanan liturgis supaya sopan. Kesimpulannya bahwa YHWH dengan Adonai itu adalah, menyebut Yahweh dengan Adonai itu adalah bentuk perifrasa liturgis, perifrasa. Penyebutan sopan, karena YHWH singkatannya apa kita tidak tahu. Banyak orang sok tahu, padahal tidak punya dasar. Karena dasarnya harus teks asli Ibrani, bukan berdasarkan buku, kamus buatan manusia. Harus teks aslinya, manuskripnya. Ya, nah jadi kalau orang mau cari kebenaran harus jujur. Jangan cocokologi. Yang penting cocok. Ada yang menjelaskan ada yang kirim video ke saya. Buktinya Yahweh itu apa? Ada yang kirim lagi kemarin. Buktinya ada orang yang membuktikan gini. Itu sangat natural. Yahweh itu pasti Yahweh. Kenapa? Karena kita nafas tuh gini. Yahweh. Ya kau orang aneh nafas kok gitu. Kita nafas gak pernah begitu. Kita nafas biasa aja, gak bunyi. Itu namanya cocokologi. Ya, bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran. Kan gitu kan? Ya. Nah, ini jugalah yang menjelaskan sebenarnya pelafalan asli dari Yahweh itu hilang. Tidak ada seorang pun yang menyebut Yahweh itu apa sebenarnya, orang Yahudi asli. Ya, gak ada. Baik tradisi lisan maupun Yahudi modern. Jangan kasih Yahudi yang sekuler ya. Yang tour guide lah, yang sekuler. Gak bisa jadi patokan tuh. Yang rabinik benar-benar, rabinik, mesianik. Yang masih memegang ketakutan akan Tuhan. Kalau yang gak takut akan Tuhan, mereka orang Yahudi bikin lagu juga, Yahweh namamu gitu. Iya beneran, ada. Saya bilang orang Yahudi loh ini, ada bandnya. Nggak bisa jadi patokan, itu orang sekuler. Ya, para rabi nggak pernah menyebut Yahweh. Nanti ada yang ngomong lagi sama saya gini, para rabi nggak percaya Tuhan Yesus, ngapain kita ikutin? Nggak punya logika itu orang. Karena perjanjian baru itu terusannya dari perjanjian lama. Kalau mau belajar bahasa Ibrani sama orang Ibrani. Jangan sama orang Jepang. Sama orang Ibrani. Ceritanya bagaimana sih membacanya itu? Itu ada ceritanya. Jangan kau ngarang tiba-tiba. Ada tradisinya itu. Tiba-tiba kau mau bikin tradisi sendiri gitu. Nggak ngerti apa-apa bikin tradisi sendiri. Ya. Saudara, menurut tradisi Yahudi, pada zaman intertestamental tahu ya? Antara kitab Maleakhi sampai kitab Matius kan ada masa kosong 400 tahun tuh. Orang yang ngikutin OBS pasti tahu. Sudah saya jelaskan. 400 tahun kosong, tidak ada nabi, tidak ada firman yang turun. Itu di situ, intertestamental. Pada zaman intertestamental, yaitu sekitar tahun 400 sampai 50 sebelum Masehi. 400 sebelum Masehi sampai 50 sebelum Masehi. Orang mulai merasa bahwa nama Yahweh ini terlalu kudus untuk diucapkan. Makanya hurufnya boleh ditulis. Tetapi tidak boleh disebut. Karena itu orang Yahudi benar-benar mengikuti tradisi mengucapkan Adonai sebagai gantinya. Inilah yang di kemudian hari diteruskan oleh kelompok Masoret, para ahli kitab.
yang memberi nikut atau huruf vokal pada huruf YHWH. Hari ini kita punya manuskrip, sudah ada huruf hidupnya. Itu pekerjaan kelompok Masoret ini yang meneruskan tradisi sebelumnya supaya tidak hilang. Cara bacanya jangan sampai hilang. Kalau ketemu huruf alef, lamet, he, yod, mem, itu bacanya Elohim. Dikasih huruf hidup supaya orang generasi selamanya bacanya Elohim. Jangan sampai ada yang generasi berikutnya bacanya Olohum. Nangkep ya maksudnya ya? Jadi kelompok Masoret ini kelompok yang strict banget. Gak boleh salah cara baca Alkitab. Nah makanya ketika ketemu YHWH, wah gak boleh salah. Lagi pula ini nama Tuhan. Dikasihlah huruf hidup Adonai. Sehingga orang ketika ketemu YHWH langsung otomatis Adonai bacanya. Ya. Nah itu saudara. Jadi begini. Waktunya cukup gak ya ini ya? Jadi ketika ketemu huruf ini, yed, yud, he, wow, he. Ini YHWH. Langsung bacanya Adonai. Ini ketifnya, ini kerenya. Tradisi ketif kere. Itulah yang dilakukan oleh para rabi. Ya. Nah, dengan demikian maka ketika orang ketemu YHWH di manuskrip, tidak perlu mencek ke kiri ke kanan penjelasannya, langsung otomatis oh Adonai. Gitu. Ya. Nah, dengan demikian faktanya tidak ada yang sumber lain di luar orang Yahudi yang menjelaskan cara baca YHWH. Ada? Gak ada. Yang ada orang teolog barat aja ngarang-ngarang. Gak ada dasarnya. Dasar cuma ada satu ini sebenarnya. Makanya ketika saya menyampaikan ini, ada gak yang menyanggah? Gak ada. Menyanggahnya ya gitu aja. Wah itu Yahweh gitu-gitu aja. Gak ada dasar. Ya. Nah, yang kalau mau masuk lebih detail lagi, ini maaf ya yang belum belajar Ibrani, tapi ini untuk semua kan, online seluruh dunia. Saya mau tuliskan Ibraninya, ceritanya, detailnya. Supaya orang tahu asal usulnya. Jadi, Adonai. Bapak Ibu kalau nggak bisa baca Ibrani nggak apa-apa, ikuti saja ceritanya. Ini bacanya Adonai, huruf hidupnya begini, Adonai. Adonai, saudara, ini bacanya. Ya ini bacanya Adonai, saya tulis aja deh. Nanti ada yang lupa baca Yahweh lagi. Adonai ini diaplikasikan kepada YHWH. Yud, he, wow, he. Gitu ya. Supaya orang kalau lihat huruf ini langsung bacanya Adonai. Bagaimana mengaplikasikannya? Ini ya. Ini diberi, ini nikutnya ini. Titiknya ini dipindahin ke sini. Titik. Ini dipindahkan ke sini. Jelas? Ini dipindahkan ke sini, tapi jadinya cuma begini. Ininya hilang. Orang nggak perhatiin. Saya nggak tahu ada yang jelasin begini nggak. Ininya hilang nih. Kenapa begitu? Nah ini ada ceritanya lagi. Pelan-pelan saudara, nggak apa-apa. Makanya kalau kita ketemu ini, Adonai bacanya. Kalau orang yang mengerti asal usulnya. Ya. Nanti di sesi kedua saya jelaskan kenapa orang baca Yehova. Yehova. Karena dia nggak tahu ceritanya. Dia lihat ini, oh Yeho. Sorry, ini nggak di sini, di sini. Yehowa. Gitu. Nggak ngerti ceritanya dia. Padahal ini pindahan dari Adonai. Padahal manuskrip ini ketif kere. Apa yang tertulis bukan untuk dibaca karena itu bukan vokal. Itu tanda supaya bacanya Adonai.
kode. Sedangkan nikut yang lain, vokal yang lain memang harus dibaca sebagai huruf hidup. Khusus untuk nama Tuhan, itu namanya ketif kere. Jadi ini bacanya Adonai. Asalnya dari situ. Nangkep ya maksudnya ya. Jadi gini saudara, kalau huruf ini bacanya patah, huruf hidup patah. Ini mewakili huruf A. Ya. Kalau ini Shewa. Ini mewakili huruf E. Ingat ya, aslinya nggak ada huruf hidup, makanya dikasih huruf hidup sama kelompok Masoret. Gitu ya. Kalau titik di atas ini, itu namanya Holem. Ini mewakili huruf O. Ya. Kemudian kalau ini namanya Kames. Ini mewakili huruf A juga, tapi A-nya panjang. A agak panjang. Contohnya gini, kalau kita sebut laki-laki, A-nya pendek apa panjang? Pendek, laki-laki, kan cepet kan? Nah itu pakai yang ini, patah. Tapi kalau kita sebut apa misalnya yang panjang? Ada yang tahu nggak yang panjang apa? Gimana cara ngomong Padang? Padang gitu nggak? Enggak kan? Padang, loh agak panjang. Nah A yang panjang itu yang ini. Ya, jelas ya? Makanya ini pakai panjang Adonai. Nai-nya panjang, bukan Adonai. Bukan gitu. Adonai. Gitu. Jelas ya? Nah, pusing gak sih? Gak apa-apa, yang penting ceritanya aja. Bapak Ibu gak usah jadi ahli Ibrani. Yang penting ceritanya, karena ini menjadi bukti di YouTube sana. Suruh orang menyanggah. Ini aslinya teks itu begini. Ya. Makanya, perhatikan ini bacanya apa. Ini Alef mendapat itu, oh ya ini juga A. Saudara. Ini juga A. Ya, nah A, Do, ini O kan. Nai, A. Adonai, pindah ke sini. Makanya jadinya begini, YHWH itu akhirnya. Itu ceritanya ya. Oke, nah tapi ada kasus lain lagi. Kalau ini jelas ya, tulisannya Yahweh dibacanya Adonai. Tapi ada satu kasus lagi, tulisannya Yahweh tidak dibaca Adonai. Ini untuk dokumentasi di YouTube juga soalnya, teknis nggak apa-apa. Ini bacanya Elohim. Elohim. Ya, saya tulis ya, Elohim. Ini diaplikasikan ke Yud-He, Waw-He. YHWH. Di dalam Alkitab ada satu teks tulisannya itu Adonai YHWH. Tulisannya memang Adonai, bukan Yahweh dibaca Adonai, bukan. Tulisannya memang Adonai YHWH. Gimana bacanya? Kalau menurut yang tadi. Setiap ketemu Yahweh dipanggil, dibaca Adonai. Lah kalau tulisannya Adonai YHWH? Adonai. Gak ada. Nah itulah kasus khusus ini. Kalau ketemu tulisan Adonai beneran depannya, Adonai YHWH, maka Yahwehnya ini ambil dari nikutnya Elohim. Gitu ceritanya. Makanya kalau ketemu Yahweh belum tentu Adonai. Tergantung nikutnya. Kalau nikutnya Elohim ya Elohim bacanya. Gitu ya. Nah ini contohnya. Jadi itu pindah ke sini. Nah ini loh saudara. Ini pindah ke sini. Lo. Ini pindah ke sini. Him. Ini pindah ke sini. Ya. Nah, jadi ini kalau ketemu kayak begini, orang langsung Elohim. Bayangin kalau orang tidak mengerti cerita ketif kere, asal usulnya teks Alkitab ini, dia baca gini.
Yud kan, dapat E jadi, Y dapat E jadi, Y. H dapat O, Ho. Wow dapat I, Wi. H. Jadi bacanya apa? Yehuwi. Nah, ketahuan lo, nggak ngerti apa-apa berarti. Gitu ceritanya. Ngerti ya? Nah, itu sama persis dengan yang tadi. Bacanya Wah, oh lu nggak ngerti apa-apa berarti. Nangkep nggak maksudnya? Tapi herannya, orang nggak benar tuh nggak konsisten. Orang yang tadi nggak ngerti itu, kalau ketemu huruf ini, dia bacanya Elohim. Artinya bukan nggak ngerti. Ngerti nggak? Mestinya kalau dia nggak ngerti, yang tadi Yehova, yang ini Yehowim. Terbukti lagi. Cocokologi. Nggak konsisten orang. Kalau dia salah baca, ya salah baca semua dong. Yang tadi Yehova, yang ini Yehowim. Tapi nggak gitu ternyata. Yang ini dia benar bacanya. Elohim ini. Tapi yang tadi nggak mau. Adonai. Memang nggak cari kebenaran. Gitu saudara. Jelas ya? Ini ketifnya, kirinya Elohim. Jadi kalau kita ketemu YHWH di Alkitab belum tentu Adonai. Di kasus khusus bukan Adonai Elohim. Makanya kalimatnya Adonai Elohim. Begitu ya. Oke. Mestinya sampai sini meskipun nggak ngerti Ibraninya, tahu asal usulnya lah. Yang di sana yang ahli Ibrani tolong dicek, kalau salah kasih tahu saya. Ya. Supaya tidak terjadi polemik. Nah, jadi pelafalan Yehovah atau Yehova, waw dan fah itu sama. Waw itu huruf kunonya, huruf modernnya V. Jadi kalau dulu Yehovah, sekarang Yehovah. Kalau dulu YHWH, sekarang YHVH. V, W-nya jadi V, yang huruf modern. Yehovah jadi Yehovah. Gitu, Yehovah. Nah, jadi kesalahan baca ini karena orang tidak tahu tradisi ketif kere yang pertama. Yang kedua, karena orang tidak mengerti grammarnya Ibrani, gramatikanya, tata bahasa Ibrani. Orang nggak mengerti ternyata. Makanya kalau gampang-gampangan gini, saudara. Secara gampang-gampangan aja, ya. Ini vokalnya ini apa? A, O, A. Betul? Ketika pindah ke sini harusnya Yahoah. Tapi enggak terjadi. Enggak terjadi karena memang bukan itu maksudnya. Kodenya doang yang pindah supaya dibaca Adonai. Yang jadi pertanyaan ini A, kok ke sini jadi E? Berubah, hilang ininya. Nah, kenapa tuh? Nanti orang nggak ngerti ngotot lagi, itu bukan Adonai yang berubah. Dibawa ke situ. Nah, kalau orang belajar tata bahasa Ibrani sederhana saja, dasar tata bahasa, maka orang akan tahu bahwa YHWH itu kata kerja yang tensesnya imperfect. Imperfect namanya. Dalam bahasa Ibrani yiktol namanya. Jadi ada tensesnya. Kalau ada tensesnya yiktol, itu tidak mungkin ada huruf A di bawahnya yod. Nangkep nggak ya maksudnya ya? Jadi tidak mungkin ada huruf seperti ini, bawahnya itu dikasih huruf hidup A. Secara tata bahasa nggak mungkin. Itu tata bahasa Ibrani sederhana. Jadi kalau ada yod di atas, nggak mungkin di bawahnya ada huruf A, nggak mungkin. Secara tata bahasa nggak mungkin. Artinya apa? Artinya bunyi ya itu, Yahweh itu tidak pernah ada di tata bahasa Ibrani. Jadi kemungkinannya cuma dua kalau orang ngotot Yahweh, berarti itu bukan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani nggak mungkin ada kata Yahweh.
Ya memang bukan Ibrani Pak. Kalau bukan Ibrani kenapa kau pakai huruf Ibrani? Ayo jawab. Pembohong itu begitu. Dia muter kemana aja nggak cocok. Ya, kalau bukan bahasa Ibrani kenapa kau pakai huruf Ibrani? Kalau pakai huruf Ibrani nggak ada Yahweh. Tata bahasanya nggak cocok. Yud nggak bisa dapat patah. Nggak bisa. Itu tidak mungkin. Nah gitu. Kalau Yehovim malah mungkin, tapi itu bukan. Karena itu rupanya bukan untuk dibaca, itu kode. Kalau ketemu, bacalah Elohim. Kalau ketemu kode itu, ternyata begitu saudara. Ya, ini kalau saudara belajar bahasa Ibrani belum tentu dijelasin juga sih. Tapi saudara akan tahu kalau bahasa Ibrani. Bahwa Yud dalam kasus begini nggak mungkin bawahnya A. Tidak mungkin. Kenapa? Karena bunyi A pada Adonai itu, menurut gramatika Ibrani hanya dapat dipakai pada huruf-huruf teka. Yud nggak bisa. Hanya huruf teka itu, gacrol itu loh. Kalau bahasa Timur Tengah itu bahasa tenggorokan. Ngerti nggak? Nah itu. Ya seperti alef, he, het, ayin, kadang-kadang res. Jadi tanda di bawah huruf yud itu sewa. Tidak mungkin ini. Karena aturannya kalau ini di sini nggak bisa pakai ini. Harus huruf teka tadi itu. Gitu. Jadi kalau orang mengerti ini, Yahweh itu tidak mungkin ada. Dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa lain terserah. Tapi kalau kamu ngeles bahasa lain, kenapa kau pakai huruf Ibrani kalau bukan Ibrani? Nah, gitu saudara. Makanya ya tujuan daripada seminar ini bukan mau menyalahkan siapa-siapa, merasa sok pinter, bukan. Karena orang-orang gak menjelaskan ya saya jelaskan. Supaya apa? Supaya kita semua jangan memanggil Tuhan, nama Tuhan sembarangan. Itu tidak sopan. Kalau zaman perjanjian lama kamu dihukum mati. Kalau zaman perjanjian lama. Zaman sekarang jangan sampai kita melanggar. Ada amin semua? Ya, oke. Jadi kadang-kadang disederhanakan juga saudara. O-nya ini dihilangkan. Karena apa? Karena wow ini bisa berfungsi sebagai O di Ibrani kuno. Gitu. Jadi seolah-olah O-nya ini hilang. Penulisannya jadi sederhana. Enggak masalah. Kita bisa mendeteksi dengan gampang. Oh ini Adonai. Oh ini Elohim. Gitu. Dengan tanda-tandanya itu. Ya. Nah pertanyaannya sekarang. Jadi zaman sekarang gimana Pak? Zaman perjanjian baru. Nah ini yang menarik. Fakta. Kebenaran sesuai dengan fakta. Di perjanjian baru. Di perjanjian baru. Para rabi tidak pernah menyebut Yahweh dengan lafalnya. Menyebutnya dengan perifrasa. Yaitu Adonai atau Elohim ya atau dengan yang lain. Jadi para rabi menyebut Yahweh itu Adonai, Elohim, apalagi? Hashem. Hashem itu nama itu. Nama itu. Perifrasa. Bisa juga ada istilah Hakadosh. Yang kudus. Dan lain-lain. Itu para rabi ya. Zaman sekarang juga sama. Kita ngomong apa? Para rasul. Para rasul bagaimana menyebutnya? Saudara ingat para rasul itu orang Yahudi semuanya. Kira-kira ngarang sendiri atau terusin? Ya pasti meneruskan cerita ini. Para rasul. Ya.
Jangan nanti ada yang bikin YouTube panggil apa? Apa tadi? Tour guide lagi. Untuk cocokologi, nggak tahu malu emang. Kita ngomongnya para rabi, para rasul, tour guide yang dipakai sebagai bukti. Jangan-jangan temannya sendiri juga itu. Maksudnya apa ya? Heran saya. Dikasih kebenaran kok nggak mau. Menghina didikan tuh namanya. Ya, oke. Tradisi rabi, rabinik dan sebagainya, para rasul. Sekarang kita ke puncak ini deh. Menurut Yesus bagaimana? Itu aja deh. Kalau masih nggak mau kok jangan jadi Kristen. Menurut Tuhan Yesus bagaimana? Bahkan Yesus sendiri tidak pernah melafalkan YHWH. Nggak pernah. Sebagai gantinya perifrasa, Tuhan Yesus menggunakan apa? Ya? Bapa ini menunjuk siapa? YHWH kan? Elohim. Yesus memakai perifrasa. Bapa kami yang di surga. Ya Aba, ya Bapa. Betul? Tuhan Yesus memakai perifrasa yang maha tinggi. Yang terpuji. Apalagi? Tuhan Yesus memanggil Elohim. Kalau Elohim ya. Kalau Yahweh nggak pernah. Tuhan Yesus panggil Bapa yang maha tinggi. Apalagi? Yang kudus. Apalagi? Elohim. Kapan Tuhan Yesus menyebut Elohim? Masih ingat? Ketika disalib, Tuhan berteriak apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi itu Elohim. Ya. Atau Eli, Eli, lama sabachthani. Eli itu Allahku. El itu Allahku. My God. Nah, ya. Tuhan Yesus sendiri tidak pernah menyebut. Jadi kalau orang menyebut sembarangan tidak sopan. Tidak ada satu referensi pun yang menyebut nama Yahweh berani sembarangan. Itu ceritanya ya. Jadi kalau Tuhan Yesus saja tidak menyebut, di perjanjian baru tidak pernah ada kata itu lagi selamanya. Karena pakai bahasa Yunani. Maka kita harus ikut Tuhan Yesus. Bukan ikut siapapun. Yang nomor satu Tuhan Yesus memberi contoh. Kalau engkau berdoa, hendaklah demikian. Bapa kami yang di surga. Perifrasanya Bapa kami. Siapa itu? Adonai, Elohim. Gitu. Amin semua? Kita itu sampai jam berapa sebenarnya? 10 ya? Oke, satu pertanyaan kalau ada yang mau tanya. Pak Ginting silakan. Terima kasih untuk materi hari ini Pak. Satu saja ya. Tentang kan kita tahu bahwa Bapa tidak pernah terlihat. Ya. Anak yang menjelaskannya kan begitu ya. Pak. Kemudian kaitannya dengan itu YHWH ini merujuk kepada Bapa atau merujuk kepada Yesus, mengingat Bapa tidak pernah terlihat, sementara yang pernah menyatakan diri praeksistensi itu kan Tuhan Yesus. Dan YHWH sendiri seperti yang pernah Bapak sampaikan, behold the hand, behold the nails, kan gitu. Dan itu merujuk kepada Yesus Kristus, lihatlah tangan dan lihatlah paku kan gitu Pak. Jadi sebenarnya YHWH ini adalah merujuk kepada Bapa atau merujuk kepada Yesus itu sendiri. Itu aja Pak, makasih. Baik. Di perjanjian lama, ketika muncul huruf YHWH, itu merujuk kepada Bapa. Seluruh dunia mengatakan itu Yesus. Ini perjanjian lama. Itu Bapa. Buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus sendiri ketika ditanya, Markus 12 ayat 28 dan 29. Hukum apa yang terutama? Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Ini mengutip dari kitab mana ini Tuhan Yesus? Ulangan. Dari kitab Ulangan kan? Shema Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Adonai itu Yahweh. Dikutip oleh Tuhan Yesus. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Siapa yang disebut Tuhan oleh Tuhan Yesus? Adonai Elohim, Bapanya yang di surga. Dalam kasus ini. Tapi dalam kasus khusus, Tuhan Yesus juga pakai gelar YHWH. Juga pakai gelar YHWH. Pembuktiannya. Yeremia pasal 33. Ayatnya yang ke 14 sampai 16. Perhatikan baik-baik. Ini bukti di depan mata ini. Orang kalau nggak mau ya terserah situ. Yeremia pasal 33 ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman YHWH. Bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Siapakah itu YHWH? Lanjutkan ayat 15. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Akunya siapa? YHWH. Akan menumbuhkan tunas keadilan bagi siapa? Tunas keadilan bagi Daud? Yesus. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sang anak itu, Mesias itu akan dipanggil YHWH, keadilan kita. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus bisa memakai predikat Bapa. Jadi makanya Tuhan Yesus di kitab Yesaya disebut Bapa yang kekal. Memakai predikatnya Bapa. Makanya dikatakan segala kuasa di langit dan di bumi diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Dipakaikan ke Tuhan Yesus. Otoritasnya. Gitu. Ya, jelas gak ya? Dua-duanya. Tapi kalau di perjanjian lama Yahweh itu Bapa. Tapi ada saat di mana Tuhan Yesus boleh pakai Yahweh juga. Nah itu Yeremia tadi, jelas. Boleh, silakan. Apakah akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa Bapa menggunakan nama itu sebagai apa ya? Sebagai semacam nubuat bahwa pada akhirnya akan datang keselamatan melalui nama itu, yaitu Yesus Kristus. Mengingat behold the hand, behold the nails itu Pak. Jadi semacam nama nubuatan begitu. Saya percaya itu nubuatan. Nanti orang akan tahu siapa yang dimaksud tunas keadilan bagi Daud. Lihatlah tangannya, lihatlah pakunya. Piktogramnya YHWH itu. Jadi orang tahu ini dia yang diutus Bapak. Ini dia anak tunggal Bapak. Inilah anak dari yang terpuji. Mati di kayu salib. Piktogramnya YHWH kan itu. Lihatlah tanganku, lihatlah pakunya. Lihatlah pakunya. Behold the hand, behold the nail. Gitu. Ya, jelas ya Pak ya. Jadi nubuatan itu bisa berupa kalimat, bisa berupa tindakan. Tindakan nubuatan. Dan jauh-jauh hari sebelumnya Tuhan Allah kita sudah pakai memilih nama itu. Karena suatu hari orang baru terbuka matanya. Loh, piktogramnya itu. Berarti Sang Mesias itu Yesus. Gitu. Oke, masih ada waktu enggak? Ada, Pak. Tolong mic-nya. Nah. Silakan. Cek. Pak, izin tanya. Tadi terus terang kalau bahasa Ibrani detail agak mumet juga sebenarnya Pak. Perubahan dari Elohim, dari YHWH. Ini udah kerasukan. Maksudnya Yahweh. kerasukan kata Yahweh. Ketif kerennya YHWH itu menjadi Adonai Elohim. Ya.
salah satu yang alasan tadi Bapak bilang adalah waktu pembuangan ke Babel mereka hilang penyebutan itu enggak Ya. artinya. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah orang Israel pada waktu itu mengadopsi nama Elohim karena Elohim kan jamak, karena orang umum juga menggunakan nama Elohim untuk Allah mereka. Pada waktu itu menurut yang pernah saya baca, di luar orang Israel juga menggunakan Elohim kepada Allah yang mereka sembah. Nah pertanyaan saya, karena kita nggak tahu kode-kode yang dibuat dari YHWH itu menjadi Adonai, apakah nama Elohim itu juga mereka adopsi untuk tujuan mengganti penyebutan nama yang Yahweh itu, apakah mengadopsi nama dari kepercayaan sebelumnya itu Pak? Oke, di kitab Kejadian 1 ayat 1, nama Elohim sudah muncul. Di baris pertama Alkitab kita sudah muncul nama Elohim. Jadi ketika zamannya Musa, Elohim sudah menjadi sebutan umum. Elohim yang disembah maksudnya. Tergantung orang Kanaan Elohimnya siapa? Baal, Asitoret, gitu kan? Bahkan orang Kanaan Elohimnya juga El itu kepala ini, dewa-dewa di sana. Nah, tapi Israel beda. Elohimnya Israel yaitu Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim itu sebutan umum. Nah, spesifiknya YHWH. Itu pun sebenarnya juga sudah dipakai untuk para dewa juga. Dewa sapi itu Yahweh dan sebagainya itu udah biasa itu. Nah, tapi sebutan yang ini adalah YHWH-nya Abraham, Ishak dan Yakub. Untuk membedakan. Kalau kita mau pikir sederhana saja. Allah kita bisa diwakili oleh nama di bumi. Masa Allah kita namanya nama Ibrani, emang orang Yahudi? Ya kan? Tapi ia bersedia memperkenalkan dirinya dalam Keluaran 3 ayat 14-15. Namaku Ehyeh, Eser Ehyeh. Aku adalah aku. Pakai aja itu, Yod-Heh-Waw-Heh nggak apa-apa. Tapi bukan Yod-Heh-Waw-Heh-nya dewa sapi. Yod-Heh-Waw-Heh Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu ya. Terakhir Pak Hari tadi mau tanya, jadi nggak? Pakai mic. Mengenai dulu dari perjanjian baru kan tadi dituliskan para rabi, para rasul Yesus. Nah sekarang kita yang di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini kan kekristenan itu sudah menyebar ke seluruh dunia. Ya. Dan disebutkan di dalam banyak bahasa bangsa-bangsa. Seperti bahasa Jepang, bagaimana orang China menyebut dan banyak bangsa lain. Apakah itu harus boleh menjadi bahasa bangsa-bangsa? Yang penting Bapa kami yang di surga atau yang maha tinggi, yang maha kudus, ataukah harus kembali lagi ke Adonai Elohim, bahasa baku? Oke, baik. Kita tahu bahwa Adonai ini menjadi kurios dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Ya kan? Khusus YHWH diterjemahkan Tuhan huruf besar semua. Jadi kalau disebut dalam berbagai bahasa, ya boleh saja. Perifrasa itu dalam berbagai bahasa di dunia, bukan bahasa Ibrani aja. Jadi kalau orang Jawa memanggil Gusti Allah, perifrasa itu. Panggilan sopan. Gusti Yesus. Perifrasa. Ya, Gustinya itu perifrasa. Kalau orang Jawa ketemu YHWH dalam teks Ibrani, dia bacanya bukan Adonai, Adonai orang Yahudi. Bacanya Gusti. Itu perifrasa. Perifrasa makanya bisa dalam berbagai bahasa. Tuhan Yesus mengajar kalau engkau berdoa hendaklah demikian, Bapa kami yang di surga. Itu kan dalam bahasa Indonesia, aslinya kan ya Aba kan. Aba, kan gitu. Jadi perifrasa dalam bahasa apapun lebih aman daripada sembarangan ngomong. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri.
Bapak Ibu Saudara, Sabtu depan 19 Juli, raker ya semua ya. Kita akan bentuk pengurusan berikutnya lagi. Oke, jamnya sudah lewat. Kita langsung saja berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran yang kami terima di siang hari ini. Nanti sebentar kami akan lanjutkan dengan sesi berikutnya. Biarlah Tuhan yang pimpin, kuasa Tuhan turun melalui mulut hamba-Mu ini. Sehingga semua orang yang mendengar tidak mengeraskan hati. Semua untuk kebaikan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.